Di mana? Di Baja. Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI Catatan Seputar Investigasi. Ya, AKP ini kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Baik sahabat dan Pram, hari ini ada informasi soal polisi yang meringkus seorang dokter gadungan yang selama 8 tahun terakhir menipu sejumlah klub sepak bola tanah air, termasuk Timnas U19. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi soal aksi pencuri di Tuban, Jawa Timur yang nekat menjebol tembok bangunan sebuah toko untuk mengambil rokok dan sembako. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Eni Regama. Inilah CSI selengkapnya. Baik sahabat, informasi pertama, rekan-rekan kami dari tim Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang tempat penyimpanan narkoba. Ya, polisi pun mendapati 23 kg ganja siap edar yang disembunyikan pelaku di bawah kompor di area dapur rumah. Rumah kontrakan di wilayah Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini digerebek anggota Sat Narkoba Polres Cimahi. Rumah ini disewa oleh seorang pria berinisial ES yang ternyata digunakan untuk tempat penyimpanan narkoba. Saat menggeledah seisi rumah, polisi mendapati 23 kg ganja siap edar yang disembunyikan di bawah kompor dapur. Pelaku mengaku ia mendapatkan kiriman narkoba itu dari rekannya di Padang, Sumatera Barat untuk diedarkan di sekitar Bandung Raya. Diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Atasan saya. Atasannya. Siapa namanya? Hah? Ateng ketangkep. Untuk penjualan ada piece to piece, ada COD, dan ada juga pas kami amankan, ada masyarakat datang berniat untuk membeli dan masyarakat itu kami amankan, kami jadikan saksi dan sudah kami rehab. Dengan penangkapan ES ini, anggota Sat Narkoba Polres Cimahi sudah mengamankan 4 pengedar narkoba sejak awal Januari 2024 dengan total barang bukti 27 kg ganja kering dan 400 gram ganja sintetis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Ya, sementara itu sahabat, Satreskrim Polres Majalengka berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang penagih utang bank keliling di Majalengka, Jawa Barat. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha kabur saat penangkapan. TS, pelaku pembunuhan seorang penagih utang bank keliling ini berusaha kabur saat diamankan petugas Satreskrim Polres Majalengka, Jawa Barat. Di Baja. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas untuk melumpuhkan pelaku. TS akhirnya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah lahan persawahan di wilayah Sumedang. Sebelumnya, TS yang merupakan nasabah korban kabur usai membacok FN hingga tewas. Tersangka gelap mata. Tersangka ini ditagih utangnya yang tentunya sudah jatuh tempo pada tanggal 28, namun ditagihnya tanggal 27, sehingga tersangka ini mengajak bertemu korban. Dan kesal, kemudian ada ketersinggungan di antara ucapan dari korban dan membuat tersangka ini melakukan pembunuhan. Sebelum kejadian, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok lantaran pelaku tak memiliki uang untuk membayar utang sejumlah 2 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Seorang konduktor bus diringkus polisi lantaran selama 8 tahun terakhir menyamar sebagai dokter untuk sejumlah klub sepak bola tanah air. Dengan memasukkan ijazah dokternya, ia telah menipu 9 klub sepak bola, termasuk Timnas U19. Tim Satreskrim Polresta Sleman meringkus seorang dokter gadungan bernama Elwizan Aminuddin atau yang biasa dikenal dengan panggilan Dr. Amin.
Pria yang aslinya berprofesi sebagai kondektur bus itu menggunakan ijazah kedokteran palsu untuk menipu 8 klub sepak bola di Indonesia, termasuk Timnas U19 pada kurun waktu tahun 2013 hingga 2021. Kala itu ia menerima gaji berkisar 15 hingga 25 juta rupiah. Ya, ini menurut pengakuannya ya, menurut pengakuannya itu Persita Tangerang, Barito Putra, Timnas U19, Bali United, Madura United, Sriwijaya FC, kembali lagi ke Timnas U19, habis itu ke Kalteng Putra, terakhir ke PSS Sleman. Gimana begini itu dok, ijazahnya keren. Akibat aksinya, PSS Sleman tercatat mengalami kerugian sebesar 254 juta rupiah. Polisi menyita barang bukti ijazah serta surat keterangan dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang menyatakan ijazah yang dimiliki tersangka adalah abal-abal. Tersangka dokter gadungan kini terancam hukuman 6 tahun penjara atas aksi tipu-tipu yang ia lakukan. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. Aksi pencurian di sebuah toko di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Kawanan pencuri masuk dengan cara menjebol tembok toko dan membawa kabur sejumlah barang termasuk rokok dan juga sembako. Beginilah aksi kawanan maling yang sedang melancarkan aksinya di sebuah toko kelontong di Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku yang berjumlah 2 orang itu masuk toko dengan cara menjebol tembok bagian belakang bangunan. Dalam aksinya, satu pelaku menyasar laci berisi uang tunai, sementara satu pelaku lainnya menguras barang-barang ke dalam karung. Akibat kejadian ini, pemilik toko kehilangan uang tunai 1 juta rupiah, ratusan bungkus rokok berbagai merek, minyak dan beras, serta sebuah telepon genggam. Kasus pencurian itu baru diketahui korban saat hendak membuka toko dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Nah itu orang ngambil itu jam berapa kejadiannya? Sekitar jam 11. 11. Itu lewat mana, Mbak? Lewat belakang. Jebol tembok itu ya? Ini yang diambil apa aja, Mbak? Rokok, uang, HP. Uang, HP. Ada berapa banyak rokok yang diambil? Banyak. Kalau uangnya sekitar berapa? Sekitar 1 jutaan. Itu berapa orang yang datang? 2. Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan dan mencari tahu identitas para pelaku. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Seorang petugas keamanan berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di sebuah kompleks perumahan di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, informasi ini akan kami sajikan dalam segmen Miss Binal sesaat lagi. Ketemu lagi nih saya Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kira-kira nih malam ini kita punya berita viral kriminal apa ya? Berita viral pertama ada aksi heroik seorang petugas keamanan alias Satpam yang berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor di sebuah perumahan di Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi Satpam kece ini terekam CCTV komplek saat pelaku melintas di depan pos keamanan sebuah perumahan di Jalan Antorium, Cisaranten Kulon, Arca Manik, Bandung. Nih, Pak Satpamnya memang udah curiga ya sama gelagat 2 pengendara motor yang kayaknya nggak pernah kelihatan tuh bolak-balik di sekitar komplek. Sampai akhirnya diberhentikanlah si 2 pemuda mencurigakan itu dan ditanya-tanya deh. 2 pemuda ini beriringan nih jalannya dengan 2 sepeda motor dan hendak keluar dari perumahan. Pak Satpamnya ini curiga karena sepeda motor putih yang dibawa oleh salah satu pria ini mirip dengan motor warganya yang biasa dia lihat. Kedua pelaku terlihat mencari-cari alasan nih. Udah deg-degan ya Bang, aksinya ketahuan.
Lalu Pak Satpam segera deh mengonfirmasi ke warga yang diduga pemilik motor itu buat nanya motornya ada nggak di rumah. Kedua pelaku yang udah panik nih langsung nyolot sampai berdebat sama Satpam. Akhirnya terjadi saling mendorong karena pelaku udah ancang-ancang mau kabur nih sebelum dihakimi warga. Bener aja, mereka pun kabur dan meninggalkan motor putih yang mau dicurinya tadi. Dugaan Pak Satpamnya tepat ya. Keren Pak, patut diapresiasi loh sama warga kerja Pak Satpamnya ini. Giliran Satpamnya cuma tidur pas jaga, situ protes. Lagi yuk ke berita viral selanjutnya. Seorang pemuda di Sunterjaya, Jakarta Utara jadi viral gegara aksinya mau membakar masjid. Waduh. Aksi pria tersebut terekam CCTV masjid loh saat sedang menyiram cairan diduga bensin di sepanjang karpet Masjid Jami Al-Falah. Pelaku berinisial SMY ini diketahui datang ke area masjid sekitar jam 7 malam dan langsung aja gitu nyiram-nyiramin bensin yang pasti nih udah dibawa dari rumah. Ya emang udah niat sih ya. Nih si pelakunya jalannya mundur-mundur ya say, menyiramkan bensin mulai dari karpet dekat mimbar sampai ke arah pintu keluar masjid. Dan udah disiram nih, langsung deh si pelaku menyalakan api hingga karpet masjid hangus terbakar. Warga sekitar setelah membantu memadamkan api, langsung dong lapor ke polisi dan pelaku pun ditangkap. Infonya pelaku merupakan warga setempat yang tinggal sekitar 100 meter dari masjid dan sering juga kok sholat di masjid ini. Tapi emang pelaku ini katanya jarang ngobrol sama tetangga. Informasi terbaru yang Miss Binal dapat nih, katanya si pelaku ini akhirnya ngaku ke polisi kalau sebelum membakar masjid, ia itu sempat mendengar bisikan-bisikan gaib gitu yang mengganggu ketenangan jiwa dan bikin gelisah. Aduh mas, kalau ada masalah, sini cerita, jangan malah bikin gaduh gitu dong. Lala masih belum ngantuk kan? Janji deh terakhir. Nah, lagi-lagi ada yang ngamuk-ngamuk. Kali ini ada dua pria tiba-tiba ngamuk di sebuah kios pencucian pakaian alias tempat laundry di daerah Jakarta Barat. Tapi kejadian ini tuh udah dari bulan Oktober ya ternyata. Loh kok viral lagi? Ya jelas lah pelakunya belum ketangkep nih. Kan jadi bikin resah ya. Kejadian ini terjadi di sebuah apartemen di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban bilang kalau pelakunya ini adalah salah satu penghuni dari apartemen lain dan udah biasa laundry baju di tempatnya. Si pelaku berinisial A ini marah-marah karena menuduh karyawan laundry udah merusak satu set kain spray tidur miliknya. Korban yang gak ngerasa jelas marah balik dong dan membela diri. Pelaku tetap nggak terima nih, akhirnya korban coba ngalah dengan ya udah deh sini aku ganti uangnya Rp800.000 ya biar nggak panjang urusannya. Kirain bakal mereda, alah pelakunya malah makin ngamuk say sampai dia ngerusakin beberapa mesin cuci yang ada di dekatnya. Bahkan pelaku juga nyaris memukul karyawan laundry dengan tabung gas yang ada di situ. Jadi maunya apa sih? Udah bakal diganti 800.000 kok malah ngamuk. Nah semoga deh pelakunya cepat ketangkap ya. Karena Miss Binal belum dapat info nih pelakunya ini masih tinggal di situ atau udah pindah. Karyawannya sampai trauma loh itu. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss.
Berita Kriminal. Dah. Ratusan remaja lari tunggang langgang saat polisi datang membubarkan aksi balap liar di Jalan Raya Kecamatan Montong Singgahan, Tuban, Jawa Timur. Ya, JSI akan kembali sesaat lagi. Ya, sahabat, ratusan remaja ditangkap Satlantas Polres Tuban saat menggelar balap liar di Jalan Raya Kecamatan Montong Singgahan, Tuban, Jawa Timur. Saat penangkapan, para pelaku berusaha kabur dan bersembunyi di semak-semak. Petugas Satlantas Polres Tuban membubarkan aksi balap liar ratusan remaja di Jalan Raya Kecamatan Montong Singgahan, tepatnya di Desa Guwoterus, Tuban, Jawa Timur. Dalam pembubaran itu, petugas juga mengamankan 161 remaja pembalap liar. Saat penangkapan, para pelaku ini berusaha kabur dan bersembunyi di semak-semak, namun akhirnya berhasil diamankan petugas. Selain para pelaku, polisi juga menyita 90 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Kendaraan tersebut baru bisa dikembalikan jika pemiliknya sudah mengganti knalpot standar. Itu ada trek-trekan anak-anak remaja yang menggunakan knalpot brong ataupun tidak menggunakan knalpot brong. Tentu ini sangat beresiko dan mengganggu ketertiban umum, baik pengguna jalan lainnya ataupun keselamatan diri dia sendiri. Karena trek-trekan ini sangat berbahaya, jalannya licin, berpasir. Ratusan remaja itu kemudian dibawa ke Mapolres Tuban guna diberikan pembinaan dan sanksi push-up sebagai efek jera. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Baik sahabat, hampir setiap hari ada saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Nah, kali ini mari kita lihat pelanggaran lalu lintas apa yang terekam. Aduh, adik-adik kita ini ya, generasi muda kita ini siang-siang naik motor nih mau kemana? Coba dua-duanya nggak pakai helm pula. Adik-adik generasi muda. Perlu diketahui bersama ya bahwa kepala ini adalah organ yang sangat penting dan juga rentan cedera. Nah, dengan memakai helm tentu saja melindungi kepala kita dari fatalitas kecelakaan. Nah, tentu saja para orang tua kan juga khawatir kalau terjadi apa-apa dengan buah hati kita. Untuk itu jangan segan-segan, jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan buah hati kita untuk selalu mengenakan helm demi keselamatan. Scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Ini Regama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.